Teman-teman, kita diskusi tentang Pilkada Kabupaten Situbondo. Ada sahabat saya, Erisa Najwa Himaya. Erisa Najwa Himaya, kebetulan sahabat di Hukum Tata Negara. Langsung saja, Eris. Bagaimana Kabupaten Situbondo untuk persiapan Pilkada serentak ini 2020? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, kalau misalkan ada kekeliruan dari pendapat saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Jadi kalau menurut saya persiapan pemilu kada serentak khususnya di Kabupaten Situbondo ini memang sudah benar-benar terancam dan istilahnya itu terstruktur, Pak. Ayah saya sendiri itu jadi kepala KPPS di desa di kecamatan Besuki ya? Bukan, Jati Banteng. Jati Banteng. Ya. Jadi saya tahu sendiri bagaimana persiapan lemburnya ayah saya terhadap pemilu kada ini. Kalau dari sisi persiapan panitianya. Lalu kalau dari masyarakatnya, pasti kan Pak, ada tolak timbul balik antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi kalau masyarakat sendiri tuh, kalau di desa saya masalah politik memang masih awam yang pertama. Yang kedua, mereka kurang paham akan calon-calon atau visi misi calonnya. Jadi mereka itu kayak nggak tahu, milih ya wes terserah yang di atas gitu. Istilahnya masih main money politik yang saya tahu, entah itu dari pemilu kada saat ini dan sebelumnya yang saya tahu memang money politik, entah itu pemilu kada, pemilihan kepala desa, pasti ada aja yang dikasih atau bagi-bagi apa gitu. Itu kan konsepnya kan Situbondo itu kan incumbent nyala, petahana nyala. Gimana, Pak? Petahana nyala. Petahana bupati yang terdahulu hari ini nyalon lagi. Bukan, sudah baru habis semua masanya. Padahal habis berarti. Iya, habis. Informasi kan kalau di Situbondo kan ada 3 pondok pesantren besar tuh. Iya. Iya, 3 pondok pesantren besar, banyak lah. Iya. Santri. Banyak. Maknanya kalau seumpama calon itu dekat sama pondok pesantren, kan bisa jadi kepilih. Iya. Dua aja dekat sama pondok pesantren karena masanya besar. Apakah hal tersebut itu juga bisa berdampak pada pemilihan? Nah, ini Mas sedang serius. Sedang serius rekam, Bu. Bentar, lanjut. Kalau di sana di Situbondo sendiri, setahu saya pondok pesantren yang berpengaruh itu 2, Pak. Jadi ada 2 kubu antara kubu A dan kubu B. Saya tidak bisa menyebutkan. Ada kubu A dan kubu B. Yang kubu A ini lebih dominan kepada masyarakat, soalnya yang pertama, Pak, dulu Pak ya, begitu. Yang pertama, kubu A ini lebih sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersama masyarakat, punya selawatan dan lain sebagainya. Akhirnya banyak masyarakat yang cenderung ke kubu A karena pengikut selawat dan lain-lain. Nah, yang kubu B ini masyarakat juga banyak yang istilahnya pengikut beliau. Cuman karena beliau hanya memiliki pesantren yang besar, kalau terjun ke politik beliau juga karena sudah ke kuliah di Arafah atau apa gitu. Kan jadi kepala daerah itu kan bisa jadi elektabilitas, tingkat keterpilihan, akseptabilitas penerimaan masyarakat, kemudian akuntabilitas banyak yang milih. Kira-kira figur seorang kiai itu bagi calon kepala daerah itu menurut pemilih pemuda itu bagaimana? Pengaruh sekali. Apakah semua dia calonnya artis calonnya artis atau berarti lebih terkenal, ataupun dia pengusaha yang mungkin banyak uang. Untuk konteksnya di pilkada bagi pemilih pemula seperti Eris, itu yang kamu pilih itu seperti siapa? Kalau artis memang kebanyakan dari masyarakat seperti saya
atau generasi milenial seperti saya mungkin lebih kenal kepada yang artis ya Pak ya. Cuman kalau pemilih pemula seperti saya lebih ke, karena kan sekarang sudah zamannya elektronik ya Pak, ada handphone bisa searching. Kalau generasi pemula seperti saya, jadi saya bisa melihat mana yang benar, yang pemimpin yang benar-benar akan berintegritas gitu. Siap. Untuk selanjutnya. Kalau pemula, kalau masyarakat awam saya nggak yakin kalau memang benar-benar memilih yang berintegritas. Oke. Kalau seperti itu berarti bagaimana pendapat Aris tentang money politik? Money politik kan ada namanya cost politik, ada money politik. Money politik itu uang yang diberikan manakala itu masa tenang. Sedangkan cost politik itu adalah konsepnya adalah biaya politik manakala dia sebelum pencalonan, sebelum ada hari tenang. Iya. Otomatis kan setiap orang calon itu pasti butuh biaya. Bagaimana pendapat kamu tentang adanya money politik atau cost politik? Tadi di awal sudah saya sampaikan, masyarakat di daerah saya memang benar-benar awam, tertutup lah masalah politik dan lain-lain. Jadi mereka kayak pasrah gitu aja. Kalau masalah money politik, menurut saya sendiri sebenarnya nggak klop ya Pak, nggak pro sama sependapat saya. Soalnya gini, jadi seorang pemimpin itu kan butuh tahu mana yang baik dan mana yang benar dulu. Kalau menurut di dalam fikih siasat yang saya pelajari, saya nggak tahu mereka belajar tentang konsep bagaimana kepemimpinan yang baik menurut siapa, atau mereka moro-moro mencalonkan, kan kita nggak tahu ya Pak. Nah, oleh sebab itu maka sebelum generasi penerus bangsa ini mau menjadi pemimpin, alangkah baiknya dibekali dengan pembelajaran-pembelajaran yang bagaimana konsep menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau menurut saya sendiri ya, saya nggak mau. Dan saya lihat statusnya Aris ya di di profil bisnis tanaman kan? Iya. Bisnis tanaman apa itu Aris? Kan hari ini rame orang-orang hari ini tuh tanaman Kak dulu tuh bunga gelombang cinta, kemudian bunga apa lagi yang mahal-mahal, sampai saya pernah jualan juga. Tunggu stand bunga milik Kiai saya di Kediri. Itu Aris, apakah baru-baru ini rame jualan bunga atau sebelumnya pernah merintis bisnis ini? Sebelum itu sebenarnya punya om. Oke. Om saya. Oke. Karena saya tuh punya bude di Pademangan. Jadi saya libur kemarin itu habis UAS saya langsung ke rumah bude karena lebaran. Pademangan itu mana? Perbatasan Lumajang, Yoso sama Jombang, sama Jember. Jember, oke. Iya, perbatasan. Jadi punya om. Jadi saya pas liburan tuh ngapain di rumah bude gitu. Akhirnya saya ke rumah tante sama om gitu. Nah, terus habis itu kok ketemu sama teman-teman di sana kok banyak kaktus. Terus saya nanya, loh sama jual tak om? Enggak, buat koleksi suka, saya beli di Malang gitu. Oh alah gitu. Ya sudah, akhirnya kok saya ambil satu, saya bikin status di IG. Habis itu kok enggak, saya pertamanya gak niat jual waktu itu. Jadi cuma iseng gitu bikin story di IG. Terus teman saya kok ada yang nanya beli di mana gitu. Nah, akhirnya ya udah beli di aku, ada banyak gitu. Sebenarnya nggak niat jualan. Terus bilang ke om kalau misalkan ada yang mau beli di mana? Nggak apa-apa, saya nanti bisa ambil lagi di Malang gitu. Oh iya om, ini ada teman saya pengen. Oh ya wes, harganya saya kasih segini. Dari saya, kamu jual ketemu berapa gitu akhirnya. Terus sampai sekarang Pak. Iya. Lihat di IG sama di profil WA ya? Iya. Kaktus saja? Iya. Cuma kaktus, gak ada bunga-bunga yang lain? Nggak ada. Itu mana sih? Sorry, adakah yang beli? Iya, banyak. Bukan? Alhamdulillah. Bagusnya di mana kaktusnya? Nggak tahu ya Pak, kalau saya suka aja. Kan nggak ada bunganya, Lis? Iya. Cuma kaktus bunga. Iya. Saya sukanya itu pemeliharaannya tuh mudah. Betul. Itu daripada bunga kan harus nyiram terus kan Pak. Betul, kaktus Kak. Gitu. Iya, kalau kaktus tuh cuma seminggu 2 kali disiram. Itu aja. Bisnis itu hari ini dikembangkan berarti? Iya, karena ikut terus bisa buat hadiah ulang tahun. Terus kalau misalkan ada wisuda ya Pak, kalau misalkan sudah normal kembali, ada wisuda,
bisa buat gift wisuda atau gift apapun. Oke. Thank you Aris. Moga-moga bisnisnya sukses. Amin. Dan selamat membaca bukunya. Itu dulu teman-teman diskusi tentang politik, tentang bisnisnya Elisa. Makasih sudah mendengarkan.